Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Mage Overpower. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Mikael menggunakan sebuah sihir agar bisa berbicara dengan Word of Tree. Dan setelah bertemu dengan Word of Tree, di sana terkuak fakta kalau Word of Tree sedang sekarat akibat kekuatan Demon God. Mikael pun akan membantu menyingkirkan kekuatan Demon God itu dari Yggdrasil. Namun, Mikael meminta sebuah cabang pohon Yggdrasil sebagai gantinya. Dan Shin pun lalu berpindah ke Jihad yang sedang berdoa memanggil Yggdrasil. Kayaknya namanya Jihad dah. Dia meminta pohon dunia untuk memberitahunya bagaimana cara agar mereka bisa membantunya. Jihad ini manggil Yggdrasil sebagai ibu. Gak tahu ibu beneran apa kagak. Namun setelah memanggilnya beberapa kali, Yggdrasil pun tidak menjawab panggilan Jihad. Jihad pun menjadi overthinking, kenapa Yggdrasil tidak menjawabnya. Lalu tidak beberapa lama, Yggdrasil pun menjawab panggilan dari Jihad itu. Sontak Jihad pun terkejut mendengar suara Yggdrasil. Lalu Yggdrasil pun menjelaskan situasinya kepada Jihad, bahwa sekarang dia tengah ditelan oleh kekuatan jahat. Namun masih ada waktu baginya. Jihad pun bertanya apa yang harus ia lakukan untuk membantu Yggdrasil. Yggdrasil pun berkata bahwa terdapat seorang pria yang akan membawa cahayanya. Yggdrasil meminta Jihad untuk membantu pria itu. Namun setelah itu, cahaya dari Yggdrasil pun mulai menghilang, dan Jihad pun bingung karena pembicaraan mereka belum selesai. Jihad pun kebingungan di mana dia harus mencari pria yang dimaksud oleh Yggdrasil itu. Namun dari belakang Jihad muncullah Mikael yang dengan pedenya berkata kalau dia adalah pria yang dimaksud Yggdrasil. Jihad pun bertanya siapa dia, dan Mikael pun memperkenalkan dirinya, dan dia bekerjasama dengan Word of Tree. Dan Shin pun lalu berpindah di mana Jihad pergi bersama Mikael ke dalam desa para elf. Namun Jihad bingung kenapa Mikael yang memimpin jalan, padahal tadi Mikael menyuruh dia untuk mengantarnya. Dan Mikael menjawab, jika dia salah jalan, maka Jihad tinggal kasih tahu jalan yang benar saja. Mikael bergumam kalau dia masih mengingat jelas jalan ini, karena dulu dia pernah kesini saat desa ini hancur. Mikael berpikir dengan kedatangannya dia mungkin harus merubah nasib dari Raja Elf yang sekarang. Walaupun Raja Elf yang sekarang sudah lemah dan tua, tapi akan ada manfaatnya jika Raja Elf itu bisa bertahan. Dulu Raja Elf mati saat Demon God mulai bebas, tapi kini Mikael tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lalu Jihad pun bertanya, apakah Mikael datang ke sini hanya seorang diri? Mikael pun membantahnya, dia datang ke sini bersama beberapa kawannya. Mikael berkata kalau mereka pasti akan menemukan jalannya sendiri. Sontak Jihad pun bingung dengan perkataan Mikael. Dia lalu menjelaskan kepada Mikael kalau hutan ini tidak mudah dilalui oleh manusia biasa. Namun sambil tersenyum, Mikael menjawab bahwa hal itu tidak berlaku bagi teman-temannya. Dan tiba-tiba datanglah seorang elf yang menghampiri Jihad dan Mikael. Jihad pun bertanya apa yang terjadi, dan elf itu menjawab kalau terdapat penyusup yang masuk ke wilayah mereka. Mikael pun berkata akhirnya mereka telah sampai. Dan sementara itu, para elf sedang heboh melihat kedatangan beberapa penunggang kuda terbang di atas mereka. Mereka pun menjadi ribut untuk menjatuhkan orang-orang itu. Ini kuda dapat dari mana ya? Mikael pun berkata, sepertinya teman-temannya sudah membuat keributan di sini. Dan terlihatlah semua rekan-rekan Mikael yang kena skors karena buat ribut. Mikael pun bertanya, apakah mereka mencoba membuat seluruh penghuni hutan ketakutan? Namun Pak Mordin malah ngamuk-ngamuk. Dia berkata, semua ini adalah salah Mikael. Jika dia tidak meninggalkan mereka di hutan, maka ini semua tidak akan terjadi. Mendengar itu, Mikael pun berpikir sejenak. Dan Pak Mordin menambahkan bahwa tuannya harus bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya. Jadi tanggung jawab ini bukan hanya milik mereka. Namun Mikael menjawab, oke, ikat saja mereka. Dan Jihad pun menyuruh elf yang lain untuk mengikat Pak Mordin. Sontak para elf itu pun langsung ngangkut Pak Mordin untuk digelandang pergi. Cassandra yang melihat itu pun tertawa. Dia meminta maaf kepada Mikael. Namun dia sangat senang mengendarai kuda itu. Dan Leon pun lalu bertanya, apa tujuan dari rencana kali ini kepada Mikael? Mikael pun berkata kalau dia sudah mendapatkan batang pohon dunia sebagai DP. Namun masih ada yang lain. Jadi dia membutuhkan bantuan dari mereka. Dan Shin pun lalu berpindah di mana mereka semua pun melanjutkan perjalanan untuk menemui Raja Elf. Jihad menjelaskan ini adalah tempat tinggal para peri. Jadi di sini tuh ada dua ras ya. Satunya elf yang kayak manusia, yang satunya peri yang kayak Tinkerbell gitu. Para elf dan peri telah hidup berdampingan sejak lama. Dan Raja Elf adalah orang yang dipilih oleh kedua ras untuk menjadi raja. Dan disinilah Raja Elf berada. Ini adalah tempat paling sakral bagi ras elf. Dan di saat itu muncullah para peri yang menghampiri Mikael.
Mereka pun bisa merasakan kalau Mikhail adalah orang yang diberkahi, sehingga mereka pun menghormatinya. Jihad pun menjelaskan bahwa jarang sekali peri akan ramah kepada orang luar, ya seperti yang diharapkan dari pembawa cahaya Yggdrasil. Dan setelah berurusan dengan peri-peri yang terus ngintilin Mikhail, akhirnya mereka pun telah sampai di depan kediaman Raja Elf. Dan setelah dibuka, terlihatlah seorang elf pria yang dalam kondisi lemah, tapi kayak cewek anjir. Dia berkata, sudah lama sejak manusia datang kemari, dan dia pun lalu menyambut kedatangan Mikhail dan teman-temannya. Mikhail pun lalu memberikan salam penghormatan kepada sang Raja Elf. Raja Elf pun agak terkejut karena Mikhail mengetahui sedikit tata krama bangsa Elf. Lalu Raja Elf pun bertanya, apa yang membuat Jihad membawa Mikhail dan teman-temannya kemari. Lalu Jihad pun menerangkan kalau dia telah bertemu dengan sang pohon dunia, yaitu Yggdrasil. Sontak Raja Elf pun langsung terkejut sekaligus tidak percaya. Dia pun lalu bertanya, apakah Jihad memiliki bukti atas perkataannya itu, dan apakah Jihad bisa membuktikannya? Sontak Jihad pun bingung harus membuktikan apa. Namun Mikhail pun lalu berkata kalau dialah yang akan membuktikannya. Mikhail pun lalu mengambil sesuatu dari dalam kantongnya, dan hal itu pun membuat Raja Elf menjadi terkejut. Raja Elf pun berkata kalau benda yang dibawa Mikhail itu adalah ranting dahan dari pohon dunia. Mikhail pun berkata bahwa dia yakin Raja pasti sudah tahu apa arti dari ini. Dan Raja Elf pun berkata bahwa Mikhail adalah seorang utusan. Mikhail telah diakui oleh World of Tree karena ia bisa mendapatkan rantingnya. Lalu sang Raja Elf pun berlutut di hadapan Mikhail. Dia berkata, aku, Raja Elf, Jiran Hadas, memberikan hormat kepada utusan. Ia meminta Mikhail untuk memberikan mereka anugerahnya. Tanpa basa-basi, Mikhail pun berkata bahwa ada hal yang ia perlukan sekarang. Dan sang Raja Elf pun bertanya, apa itu? Mikhail menjawab bahwa dia akan membuat sebuah alat untuk menghilangkan kekuatan gelap yang menggerogoti World of Tree menggunakan rantingnya. Karena itu, Mikhail meminta Raja Elf untuk mengizinkannya menggunakan salah satu workshop di sini. Raja Elf pun tahu workshop mana yang dimaksud Mikhail. Dan Mikhail berkata bahwa dia akan meminjam air mancur Urd. Raja Elf pun agak terkejut karena Mikhail bahkan sampai tahu tentang workshop itu. Air mancur Urd adalah workshop yang pernah digunakan oleh Urd, makanya namanya air mancur Urd. Urd adalah blacksmith yang menciptakan berbagai macam peralatan bagi Raja Elf. Mendengar permintaan Mikhail itu, Raja Elf pun langsung menyetujuinya. Dia pun langsung akan menghantarkan Mikhail ke air mancur Urd. Namun Mikhail pun berkata bahwa masih ada hal lain yang ingin ia sampaikan. Mikhail menjelaskan bahwa kekuatan gelap yang menggerogoti World of Tree adalah kekuatan dari Demon God. Sontak Raja Elf pun terkejut mendengar itu. Lalu Raja Elf pun membalas, jika itu adalah kekuatan Demon God, kenapa ia tidak bisa merasakan kekuatan itu? Mikhail pun menjelaskan kenapa Raja Elf tidak bisa merasakan kekuatan Demon God. Itu karena World of Tree menekan kekuatan Demon God di dalam tubuhnya selama ini. World of Tree sudah meminta bantuan kepada Raja Elf, namun Raja Elf tidak mendengarnya saking lemahnya World of Tree. Sontak Raja Elf pun tambah terkejut mendengar fakta ini. Mikhail pun menambahkan lagi bahwa kedua belah pihak telah melakukan yang terbaik, namun terdapat miskomunikasi di antara mereka. Jadi mereka harus menyelesaikan masalah ini sekarang. Namun terdapat masalah lagi, Mikhail menerangkan. Saat ia akan membuat alatnya, kekuatan Demon God yang berada di World of Tree akan sadar dan dia akan melakukan serangan kemari. Sontak semua orang di sana pun terkejut mendengar perkataan Mikhail. Dan Raja Elf pun berkata, jadi mereka, dan Mikhail pun membenarkannya. Bahaya yang sangat besar akan menghampiri hutan Elf. Raja Elf pun pusing mendengar semua penjelasan ini yang mendadak. Namun Mikhail berkata kalau mereka tidak memiliki banyak waktu, mereka harus bergerak sekarang. Raja Elf pun langsung menyuruh Jihad untuk membawa Mikhail menuju air mancur Urd, dan dia akan mengumpulkan semua tentara dan kesatria untuk melindungi tempat mereka. Dia tidak akan membiarkan tragedi terjadi di wilayahnya. Lalu Mikhail pun juga membagi-bagi tugas kepada rekan-rekannya. Mikhail pun menghampiri Cassandra. Namun belum Mikhail berkata sesuatu, Cassandra pun sudah tahu perintah Mikhail. Dia dan Sir Helen akan pergi membantu para elf untuk melawan kekuatan Demon God. Sontak Mikhail pun menjadi senang karena dia punya rekan seorang peramal. Mikhail juga menyuruh Leon untuk ikut membantu para elf, dan Leon pun mengiyakannya. Dan dengan bersemangat, Mikhail berkata, mari selamatkan World of Tree. Dan scene pun lalu berpindah di mana Mikhail dan Jihad telah sampai di air mancur Urd. Jihad menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu cara Urd menggunakan air mancur ini, bahkan tidak ada petunjuk sama sekali. Jihad pun bertanya, apakah Mikhail mengetahui caranya? Mikhail pun bergumam, tentu saja ia mengetahui caranya. Dia sudah membuat item sihir yang tak terhitung jumlahnya di air mancur ini.
Urt menggunakan air mancur ini dengan cara yang sangat unik. Mungkin dia ingin air mancur ini hanya bisa digunakan olehnya. Namun ternyata Mikael bisa juga menggunakannya dengan baik. Dan Mikael pun lalu mengeluarkan bola orb miliknya. Dan Mikael juga mengeluarkan ranting dari World of Tree. Urt adalah pengrajin legendaris dari bangsa elf. Namun sebenarnya Urt adalah seorang magician. Dan Mikael pun memasukkan batang dari World of Tree. Dan dia pun meramalkan mantra struktur eludication. Dan terlihatlah air mancur Urt yang mulai bereaksi setelah Mikael merapalkan mantra itu. Sontak Jihad pun menjadi sangat terkejut. Urt memang dulunya adalah seorang magician, namun dia mengalami masalah dalam bakat sehingga kemampuan sihirnya tidak terlalu baik. Jadi Urt memilih untuk mencoba di bidang lain, dan dia pun menjadi master blacksmith legendaris bangsa elf. Mikael berkata kalau tempat ini dinamai air mancur itu hanyalah kiasan semata. Walaupun dari luar terlihat seperti air mancur biasa, namun air di dalamnya merupakan air yang mengandung mana. Dan Mikael pun kembali merapalkan mantra. Dan cabang dari pohon dunia itu pun terangkat oleh air mana itu. Cabang dari pohon dunia ini mengandung kekuatan dari pohon dunia itu sendiri. Namun masalahnya, untuk membuat item dengan tingkat keberhasilan 100% itu hampir mustahil. Namun Mikael akan menggunakan pendekatan magic dengan teliti agar persentasenya naik. Jihad pun bertanya apa yang akan Mikael lakukan sekarang. Mikael menjawab kalau dia akan memanipulasi air mananya untuk menempa cabang pohon kehidupan. Jihad pun bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Mikael untuk menempa itu. Mikael menjawab kalau itu tidak akan lama, sekitar 4 harian. Jihad pun menjadi bimbang karena dalam jangka waktu segitu dia tidak yakin kalau hutan elf akan bertahan. Namun Mikael menjawab kalau waktu itu sudah sangat cepat, biasanya waktu yang diperlukan itu setahun. Mikael pun lalu bertanya balik kepada Jihad. Apa yang akan Jihad lakukan? Apa dia akan diem-diem doang? Mikael berkata bahwa air mancur ini bukanlah satu-satunya peninggalan dari Urt. Sontak Jihad pun terkejut mendengar perkataan Mikael itu. Mikael memberitahu bahwa di sekitar area ini terdapat senjata-senjata dari para raja elf terdahulu yang disembunyikan. Sontak Jihad pun tambah terkejut mendengar perkataan Mikael. Jihad pun bertanya lokasi dari senjata-senjata itu. Namun Mikael menjawab bahwa Jihad harus mencarinya sendiri karena dia harus fokus dari sekarang. Jihad pun langsung paham dan dia pun akan mencari senjata itu. Dan Mikael pun langsung berkonsentrasi penuh untuk menempa cabang pohon dunia itu selama 4 hari berturut-turut. Dan scene pun lalu berpindah ke 3 hari kemudian, di mana semua kesatria dan para prajurit bangsa elf telah bersiap siaga untuk kemungkinan terjadinya serangan. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda munculnya musuh. Leon, Cassandra, dan Sir Helen pun juga berada di sana untuk memantau situasi. Menurut Leon, situasinya tampak baik-baik saja. Namun Cassandra pun menjawab bahwa situasinya tidak seperti yang Leon bayangkan. Ini tidak akan berakhir baik, ucap Cassandra. Leon pun bertanya, apakah Cassandra melihat ramalan lagi? Namun Cassandra menjawab kalau kemampuannya itu terbatas, dia tidak bisa melihat semua masa depan. Namun kali ini dia mendapatkan firasat buruk. Namun Cassandra masih tenang karena ia sangat mempercayai rencana yang dimiliki Mikael. Sir Helen pun menyuruh Cassandra untuk tidak terlalu berharap kepada orang lain. Namun Cassandra menjawab bahwa selama dia mengikuti Mikael maka harapan akan selalu ada. Namun tiba-tiba tanah di dekat mereka pun retak, diikuti oleh gempa bumi yang cukup besar. Sontak Leon, Cassandra, dan Sir Helen pun menjadi sangat terkejut merasakan guncangan yang dahsyat itu. Lalu semua tanaman di sekitar World of Tree pun mengering seketika. Dan keluar suara auman yang sangat keras dari World of Tree. Sontak mereka semua yang berada di sana menjadi terkejut saat merasakan kekuatan yang begitu dahsyat keluar dari pohon dunia. Dan terlihatlah kekuatan dari Demon God yang keluar dari pohon dunia dan membentuk sebuah ular raksasa bermata 3. Ular itu pun lalu berteriak dengan keras ke arah Leon, Cassandra, dan Sir Helen. Merasakan bahayanya, Cassandra pun meminta Sir Helen dan Leon untuk pergi meninggalkan tempat ini. Leon awalnya pun menolak, dia tidak bisa kabur meninggalkan makhluk seberbahaya ini. Namun Cassandra memperingatkan Leon bahwa makhluk ini bukanlah lawan mereka. Mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Dan di saat itu, ular itu pun kembali berteriak dengan keras. Leon yang merasakan kekuatan dari ular raksasa itu pun hanya terdiam ketakutan. Leon merasa bahwa dirinya tidak berdaya di hadapan makhluk ini. Leon pun menjadi kesal dengan dirinya sendiri yang lemah, tak bisa berbuat apapun. Jika saja ia sekuat orang yang ia temui di mimpinya, maka hal ini akan bisa diatasi. Leon pun lalu berkata, "Di mana Mikael sekarang? Kenapa dia belum muncul sampai saat ini?"
Dan Shin pun lalu berpindah ke tempat Mikhail. Setelah menempa 3 hari non-stop, Mikhail pun lalu membuka kedua matanya sambil mengeluarkan aura mana. Dan Shin pun lalu kembali ke keadaan pertempuran, di mana kekuatan dari ular raksasa itu mulai mempengaruhi tanaman di sekitar hutan, sehingga bisa mengancam hutan para elf. Dan di sana telah bersiap siaga seluruh pasukan elf yang dipimpin langsung oleh raja mereka. Dan di sana juga terdapat Leon, Cassandra, dan Sir Helen. Mereka semua menunggu komando dari sang Raja Elf. Dan sang Raja Elf pun langsung memberikan perintah untuk menyerang. Semua pasukan pun menyerang menggunakan panah yang tak terhitung jumlahnya. Namun serangan anak panah itu tidak terlalu berefek kepada ular itu. Dan ular itu pun lalu berteriak dengan keras. Lalu dia pun berusaha menyerang para pasukan dengan membabi buta. Namun terdapat suatu barrier yang berhasil menahan amukan ular raksasa itu, hingga membuat ular itu berteriak kesakitan. Sang Raja Elf yang melihat itu pun bergumam. Untungnya saja sebelum Mikhail pergi, ia memberikan beberapa item sihir kepada mereka. Dan item ini sangatlah berguna. Namun sang Raja Elf menyadari bahwa alat sihir dari Mikhail itu tidak akan bisa menahan ular raksasa itu selamanya. Dan Shin pun lalu kembali ke tempat Mikhail, di mana ia telah berhasil menempa sebuah staf menggunakan ranting pohon dunia. Saking fokusnya menempa, Mikhail lupa berapa hari ia sudah di sini. Ia pun bertanya kepada Seth berapa lama ia menempa. Seth pun menjawab kalau Mikhail selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Mikhail selesai hanya dalam 3 hari. Dan tersisa langkah terakhir. Mikhail hanya perlu menggabungkan staf itu dengan bola orb yang ia punya. Mikhail pun tidak menyangka kalau rencananya akan sukses besar. Dan Mikhail pun langsung menggabungkan bola orb ke staf itu. Dan Shin pun lalu kembali ke situasi peperangan, di mana ular raksasa itu terus menyerang ke arah barrier yang melindungi para elf dan yang lain. Berkat kekuatan ular itu yang dahsyat, satu persatu mage yang berfungsi mengaktifkan barrier itu pun langsung berjatuhan tumbang. Raja Elf pun tahu kalau ini adalah batas mereka untuk bertahan, dan seterusnya mereka akan all in walaupun tidak ada harapan. Dan jeduar, ular raksasa itu pun berhasil menghancurkan barrier yang sudah rusak, hingga membuat semua orang menjadi panik. Namun di saat yang genting itu muncullah Mikhail dengan santai. Holy Light, dan sebuah serangan cahaya raksasa pun langsung turun dari langit dan menyambar ular raksasa itu layaknya petir. Ular raksasa itu yang terkena serangan milik Mikhail pun auto gosong. Semua orang yang melihat kedatangan Mikhail pun menjadi sangat senang karena mereka masih memiliki harapan. Mikhail bergumam, untung saja dia selesai lebih cepat. Jika terlambat sedikit saja, maka ia sudah pasti melihat tumpukan mayat di sini. Melihat Mikhail yang datang seorang diri, Raja Elf pun bertanya, di mana keberadaan Jihad? Namun Mikhail menenangkan Raja Elf, ia tidak perlu mengkhawatirkannya. Mikhail pun lalu mengaktifkan sihir Fly yang membuatnya terbang. Mikhail agak terkejut melihat efek sihir berkat staf barunya, di mana seharusnya sihir Holy Light ini tidaklah sekuat itu, karena hanya sihir di tingkat circle kelima. Ya, semua ini berkat bahan staf itu yang berasal dari pohon dunia yang sangat kuat. Mikhail yang berhadapan dengan ular raksasa itu pun bisa merasakan serpihan kekuatan Demon God. Mikhail berencana untuk menyelesaikan ini dengan cepat, agar World of Tree tidak menderita lagi. Namun untuk itu, dia harus bisa membuat ular ini mengekspos dirinya. Melihat Mikhail, tanpa ragu ular itu pun hendak menyerangnya langsung. Namun sebelum itu, terdapat sebuah anak panah yang melesat dengan kencang menyerang ular raksasa itu. Serangan anak panah itu meledak dengan cukup besar saat mengenai si ular. Mikhail yang melihat serangan itu pun menjadi tambah terkejut, karena panah itu bukanlah anak panah sembarangan. Itu adalah salah satu item yang dibuat oleh Urd. Anak panah itu memiliki jumlah holy power yang cukup kuat. Dan benar saja, berkat satu serangan anak panah itu, ular raksasa tadi itu pun menerima luka yang cukup besar, di mana setengah wajahnya telah hancur, hingga terlihatlah tengkorak kepalanya. Melihat kalau senjata itu ada di sini, berarti Jihad telah berhasil melakukan tugasnya. Dan benar saja, di bawah Mikhail, terdapat Jihad yang menyusulnya. Mikhail menjadi tambah bersemangat untuk menghabisi ular itu. Mikhail pun akan langsung melakukan serangan. Dia memberikan aba-aba kepada Seth. Lalu kekuatan mana sihir milik Mikhail pun menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan dengan sangat cepat, Mikhail pun melesat ke arah mulut ular itu yang sedang terbuka lebar. Mikhail berkata, terimalah serangan ini. Mikhail yang telah masuk ke dalam tubuh ular itu pun terus berlari menelusuri bagian dalam ular. Sana, Mikhail sedang mencari serpihan kekuatan Demon God. Dan Seth berkata, kalau serpihan itu sudah dekat dari mereka. Namun di saat hampir mendekati serpihan itu, muncullah sebuah bayangan hitam yang membentuk suatu makhluk dalam jumlah banyak, menghalangi jalan mereka. Seth pun berkata, kalau serpihan Demon God membuat iblis untuk melindungi dirinya. Namun para iblis buatan itu tidaklah terlalu kuat.
Namun selagi inti serpihan Demon God masih ada, maka para iblis cacat itu akan terus beregenerasi. Melihat itu, Mikael pun akan menggunakan salah satu sihir terkuatnya. Dan Mikael pun meramalkan mantra Circle Expansion Divine Gate, di mana terdapat 4 pola circle kemudian muncul dan bergerak mengelilingi Mikael. Lalu muncullah sebuah sihir yang membentuk perisai raksasa dengan cahaya yang begitu terang. Namun Mikael pun harus memuntahkan darah dari mulutnya akibat menggunakan sihir ini. Karena sihir ini merupakan sihir yang memiliki kesulitan tingkat tinggi. Dan sihir ini diciptakan khusus untuk melawan Demon God. Dan sebuah serangan cahaya pun keluar dari sihir itu dan langsung menghancurkan para iblis tadi dalam sekali serang. Sontak Seth yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut. Dia tidak percaya Mikael bisa menghancurkan para iblis itu hanya dalam sekali serang. Seth pun lalu bertanya, apakah Mikael akan baik-baik saja setelah mengeluarkan sihir sebesar itu? Mikael pun menjawab bahwa dia baik-baik saja. Sebenarnya Mikael terlalu memaksakan dirinya karena sihir tadi terlalu banyak menguras mana miliknya. Dan sekarang Mikael hanya bisa menggunakan sihir dalam 5 menit lagi karena akan kehabisan mana. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Mikael pun terus mencari keberadaan dari serpihan Demon God. Dan setelah mencari kemana-mana, akhirnya Mikael pun menemukan inti dari serpihan Demon God itu. Serpihan Demon God itu telah berubah menjadi mata raksasa. Mikael yang hanya memiliki waktu 3 menit lagi pun langsung menyerang inti serpihan itu. Namun mata Demon God itu pun langsung menyerang Mikael dengan semacam tentakel yang ia punya. Untungnya Mikael langsung merespon dan merapalkan mantra Blink, dan Mikael pun langsung berpindah tempat di hadapan raksasa itu. Dan di saat itu, waktu yang dimiliki Mikael hanya 1 menit saja. Lalu Mikael pun mengeluarkan sesuatu dari kantong yang ia bawa. Seth pun mengenali benda itu adalah sinyal stone. Mikael pun langsung menghancurkan sinyal stone itu untuk memberikan sebuah sinyal. Dan waktu Mikael pun tersisa 30 detik. Lalu saat mata raksasa itu hendak menyerang Mikael lagi, terdapat sebuah serangan yang melesat yang langsung memotong tentakel-tentakel yang mencoba menyerang Mikael. Serangan itu bahkan dapat melubangi tubuh ular raksasa itu sampai tembus keluar. Dan yang melakukan serangan itu adalah Jihad yang mendapatkan sinyal dari Mikael sebelumnya. Mikael pun lalu berbicara dengan mata raksasa itu. Mikael berkata, apakah Demon God benar-benar berpikir bahwa dia bisa membunuh World of Tree dengan mudah? Mikael pun mengarahkan stafnya ke arah mata raksasa itu, dan dia pun meramalkan mantra sihir unik Circle ke-7 Yggdrasil. Dan jedwar, tunas-tunas dari World of Tree pun tumbuh di bawah mata raksasa itu. Bahkan tunas-tunas World of Tree itu pun mulai menggerogoti seluruh bagian dari serpihan Demon God. World of Tree telah menyiapkan satu tunasnya agar dapat mengalahkan serpihan Demon God. Mikael yang terjatuh pun lalu tersenyum karena rencananya dan Yggdrasil telah berhasil. Dan sementara itu, Yggdrasil yang melihat semua rencana mereka berhasil pun menangis dan dia berterima kasih kepada Mikael. Lalu keberadaannya pun mulai menghilang, di mana ular raksasa yang merupakan serpihan kekuatan Demon God pun juga menghilang. Jihad yang melihat kalau mereka berhasil pun meneteskan air mata bahagia. Dan sementara itu, Mikael berkata, Jihad melepaskan semua emosinya untuk mempersiapkan batu loncatan untuk permulaan yang baru. Dan terlihatlah pohon kehidupan yang awalnya telah sekarat pun tumbuh kembali dan juga mengalami perubahan, di mana sekarang World of Tree memiliki sebuah mata raksasa. Jadi kayaknya si World of Tree ini mati terus ganti tunas baru gitulah.